Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Widianti dari Prodi Ekonomi Syariah NIM E2018-2166. Saya di sini akan menjelaskan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu tentang definisi inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus pada waktu dan tempat tertentu. Maksudnya adalah di mana suatu negara itu harga-harga barang secara umum, secara agregat terus menaik dalam waktu tertentu. Misalnya dari bulan 1 sampai bulan 5, ketika barang itu naik, maka nilai mata uang akan semakin menurun. Yang kedua, macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi ada 3. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Yang berdasarkan sifatnya ada 3, yaitu inflasi merayap. Inflasi merayap ini adalah di bawah terjadinya inflasi itu terjadi di bawah 10% per tahun. Yang kedua yaitu adalah inflasi menengah, di mana inflasi menengah itu terjadi antara 1-30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi, yaitu di mana inflasi di atas 100% per tahunnya. Yaitu yang kedua, macam-macam inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama demand inflation dan yang kedua adalah cost inflation. Demand inflasi ini adalah yaitu artinya inflasi permintaan, dan cost inflation yaitu inflasi penawaran. Dan yang ketiga adalah inflasi, macam-macam inflasi berdasarkan asal daripada inflasi. Ada 2, yakni yang pertama adalah inflasi berasal dari dalam negeri sendiri, dikarenakan adanya permintaan dari dalam negeri banyak sedangkan persediaan sedikit. Yang kedua yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri, di mana yang dikarenakan oleh harga dalam negeri naik karena negara produsen mengalami gejolak. Yang ketiga ialah sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi ada 3, yakni yang pertama inflasi permintaan, yang kedua inflasi penawaran, dan yang ketiga ialah inflasi campuran. Yang selanjutnya adalah pembagian inflasi dalam ekonomi Islam, yakni ada 3, yaitu yang pertama natural inflation, yang kedua human error inflation, yang ketiga natural inflation. Ini adalah inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alami yang tidak mampu dikendalikan oleh orang. Dan yang human error inflation ini adalah seperti korupsi dan tanggungan pajak yang berlebihan. Yang selanjutnya ialah dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu yang pertama ialah yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan nilai atau simpanan, dan fungsi pembayaran di muka dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua yaitu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung karena menurunnya marginal nilai mata uang. Yang selanjutnya adalah dampak daripada inflasi dari perspektif ekonomi Islam. Ada 2, yakni yang pertama meningkatkan kecenderungan belanja terutama untuk barang-barang non-primer yang mewah. Yang kedua adalah mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif seperti penumpukan kekayaan yang berupa tanah, bangunan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ialah solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah kebijakan fiskal dan yang kedua kebijakan moneter. Kebijakan fiskal di sini yaitu tujuannya untuk menciptakan stabilitas ekonomi, sedangkan kebijakan moneter adalah untuk mendorong pertumbuhan
dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.